Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Sekarang aku akan full review untuk pelembab terbarunya Garnier. Di sini aku punyanya yang travel size atau sasetnya ya. Yang aku punya ini yang saset isinya ada 7 ml. Untuk harganya yang ini harganya sekitar 7-9 ribu. Untuk ukuran jarnya itu ada yang 30 ml sama 50 ml. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Yang aku suka, walaupun ini tuh kemasannya saset, tapi informasinya tuh lengkap banget, semuanya tuh tertera. Untuk masing-masing highlight ingredients-nya, untuk yang pink ini, di sini dia mengandung 4,5% niacinamide, peptide, BHA, dan juga vitamin C. Sedangkan untuk yang warna oranye ini, dia highlight-nya mengandung 4,5% vitamin C, hyaluron, niacinamide, dan BHA. Sebenarnya kalau dilihat dari highlight-nya, sebagian besar tuh sama ya, cuman bedanya tuh persentasenya aja. Intinya kalau yang pink ini tuh 4,5% niacinamide, sedangkan untuk yang oranye ini dia tuh 4,5% vitamin C. Kalau dari segi klaim tuh sama ya, intinya dua-duanya itu untuk membantu mencerahkan wajah. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja, kamu lebih suka persentase yang tinggi tuh yang niacinamide atau yang vitamin C. Di sini walaupun highlightnya mengandung BHA, tapi fungsi dari pelembab ini tuh bukan sebagai eksfoliasi ya, bukan. Fungsi utamanya bukan eksfoliasi. Kedua produk ini masih mengandung perfume dan masih mengandung alkohol. Untuk alkoholnya ada di urutan keempat dari atas. Dan kalau urutan parfumnya udah bener-bener di paling akhir banget, tapi aku ngerasa wanginya lumayan agak kenceng sih, intinya wanginya nggak soft. Untuk teksturnya sebenarnya aku ngerasa ini bener-bener mirip banget. Kalaupun ada perbedaan tuh cuman dikit banget. Dan yang bener-bener paling membedakan itu ada di warna teksturnya. Ini tuh teksturnya bener-bener unik banget. Dia tuh kayak krim mochi. Pokoknya feelsnya tuh sama sekali nggak basah, tapi pas di blend juga dia nggak menggumpal. Ini tuh bener-bener cepet banget meresapnya. Udah gitu dia juga nggak lengket dan juga nggak peeling. Rasanya bener-bener ringan banget, sama sekali nggak gerah. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Kalau di aku, ini tuh dia finishnya lebih cenderung ke arah matte ya, semi matte. Dan ini dia tuh nggak ada tone up-nya. Untuk kelembaban dari kedua pelembabnya Garnier yang mochi ini, kalau di kulit aku yang cenderung dry skin, ini tuh ada efek lembabnya, tapi kalau di kulit aku tuh cenderung tipis ya buat efek lembabnya. Jadi intinya buat kedua produk ini tuh bukan tipikal yang super duper lembab banget, enggak. Menurut aku malah tipis ya kalau di aku. Tapi kalau dibandingkan, menurut aku yang kuning ini sedikit aja lebih lembab dibandingkan dengan yang pink ini. Tapi sebenarnya secara garis besar aku ngerasa dua produk ini tuh mirip banget. Sekali lagi, kalaupun ada perbedaan cuman tipis aja. Jadi kalau buat selera aku, ini tuh masih kurang lembab, bukan tipe yang bisa menahan kelembaban banget sampai pagi atau semalaman. Oleh karena itu, ini tuh nyaman ya dipakai buat pagi ataupun siang hari. Tapi kalau buat malam sih, aku nggak terlalu suka ya, karena itu nggak terlalu lembab kalau di aku. Untuk ketahanan minyaknya ini ada banget, sama sekali nggak kilang minyak. Kalau di kulit aku juga nggak makin berminyak, tapi kalau dibandingkan menurut aku yang kuning ini tuh makin lama dipakai itu tuh finishnya sedikit lebih glow ya kalau dibandingkan dengan yang warna pink ini. Dan ini dua-duanya tuh nggak bikin kusam. Berhubung kedua produk ini tuh klaimnya bisa membantu untuk mencerahkan, tapi karena aku beli yang saset isinya cuma 7 ml, jadi aku nggak bisa bahas ya gimana efek mencerahkannya. Untuk cara pakai dari kedua pelembab ini tuh bisa ya dipakai pagi dan malam hari, bisa juga dipakai setiap hari. Untuk urutannya secara umum seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, boleh nggak sih si pelembab Garnier yang dry cream ini di layer dengan eksfoliasi ataupun retinol? Kalau misalnya kulit kamu tuh kuat, udah biasa pakai active ingredients, dan kalau di kamu nggak ada reaksi negatif apapun, boleh. Tapi kalau saran aku sih lebih baik dihindari ya, karena pertama, ini tuh dia tuh jenis brightening moisturizer. Tadi kan ada 4,5% niacinamide dan 4,5% vitamin C, jadi lebih baik dihindari aja. Mending kamu pakai pelembab yang jenisnya basic, yang benar-benar buat melembabkan dan untuk skin barrier. Terus alasan lainnya juga karena aku ngerasa ini bukan tipikal yang lembab banget ya, lembabnya tuh termasuk tipis kalau menurut aku. Jadi lebih baik pakai basic moisturizer aja.
Kesimpulannya, untuk dua pelembabnya Garnier ini menurut aku lebih cocok buat kulit kamu yang berminyak. Kalau misalnya kulit kamu kering, menurut aku sih ini lebih enak dipakai buat pagi atau siang ya. Dan untuk kulit kamu yang sensitif, mungkin kamu perlu pertimbangkan karena ini dia tuh mengandung alkohol dan juga mengandung fragrance. Dan kalau misalnya kulit kamu lagi berjerawat atau beruntusan, aku saranin sih mending pakai basic moisturizer atau basic skincare aja, atau memang skincare yang membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat, karena untuk kedua produk ini lebih fokus untuk mencerahkan. Overall untuk teksturnya, untuk produknya ini bener-bener unik banget ya, bener-bener nyaman banget. Kalau misalnya kulit kamu berminyak, kemungkinan besar bakal suka sih. Tapi kalau berdasarkan jenis kulit aku dan preferensi aku pribadi, ini bukan yang the best buat aku ya, karena kulit aku kering. Tapi sekali lagi kalau kulit kamu berminyak, kemungkinan bakal suka sih. Kalau kamu tertarik dan mau cobain produknya, linknya udah aku taruh ya. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, tulis aja di kolom komentar, nanti aku balas. Itu dia review pengalaman pribadi aku menggunakan produk ini. Kalau misalnya kamu udah cobain produknya, boleh juga sharing ya di kolom komentar kalau di pengalaman kamu kayak gimana. Terutama kalau misalnya skin type kamu beda kayak aku. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!